Meskipun Lian Yun sedikit terkejut, tujuan dari operasi ini tidak dapat diubah. Dia mengangkat tangannya dan perlahan mendekati Ares, Dewa Perang. Sebuah desahan. Aku hanya menyesal tidak berdiri di kubu yang sama denganmu. Kamu adalah mitra yang sangat bisa dipercaya. Lian Yun mengeluarkan belati gelap dari tangannya dan perlahan mendekati Ares, Dewa Perang. Di tangannya, itu adalah paku Dewa Kematian. Selama benda ini dimasukkan ke dalam tubuh Ares, Dewa Perang, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli seberapa kuat dia di masa lalu, dia hanya bisa disegel. 12 dewa utama, di mana mereka begitu mudah dibunuh? Tidak ada cara untuk sepenuhnya menghancurkan dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang percaya kecuali untuk aturan dunia yang paling kuat. Bahkan sarana yang mereka miliki hanyalah untuk menekan dan melemahkan kekuatan keyakinan. Jika paku Dewa Meteor ingin memainkan peran, ia harus terjun ke tubuh dewa, dan dibutuhkan begitu banyak upaya untuk mengisolasi kekuatan iman di bidang bintang ini. Hanya untuk memfasilitasi paku Dewa Meteor untuk memainkan perannya. Kalau tidak, benda di tangannya bahkan tidak bisa menembus daging. Belum lagi tubuh ilahi yang dilindungi oleh kekuatan iman. Kamu sangat kuat, dan kamu sangat pandai memanfaatkan peluang untuk melakukan serangan balik. Jika kita membuat lebih banyak kesalahan, kita akan menjadi pecundang kali ini. Kamu benar-benar bisa mati. Aku akan mengingat namamu, Ares. Dia berbicara, tetapi pikiran Lian Yun tertuju pada Ares, Dewa Perang, dan dia tidak pernah menyerah. Melihat pemandangan di depannya dengan ringan, hati Lian Yun tegang. Ares, Dewa Perang, selalu menjadi dewa yang paling sulit untuk dibunuh. Menyegelnya akan memberi Olympus pukulan di kepala, membuat mereka ngeri, dan menyelesaikan rencana kematian jutaan tahun lebih cepat dari jadwal. Hal ini sangat penting, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan. Meteor Niles mahal, dan masing-masing harus digunakan jika diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Saat semakin dekat, hanya ada 3 langkah yang tersisa. Melihat Ares, Dewa Perang, matanya yang lelah dan terganggu, dan lengannya yang diturunkan, Lian Yun tiba-tiba menghela nafas lega. Bahkan God of War akan jatuh suatu hari nanti, itu hanya masalah benar atau salah. Di saat yang singkat ini, Ares, Dewa Perang yang telah lama menahan diri, akhirnya pecah. Ini adalah kesempatan kedua dan terakhirnya untuk mengalahkan lawannya. Dengan raungan pelan, Ares, sang Dewa Perang, tiba-tiba menembak dan menangkap Lian Yun secara langsung. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari mana-mana. Hati-hati. Pada saat kritis, seseorang tiba-tiba muncul di sisi Ares, Dewa Perang, menendang Ares jauh-jauh dengan satu kaki, dan menabrak gunung, menyebabkan semburan debu beterbangan. Baru setelah Ares, Dewa Perang, dia tersingkir, dan Lian Yun merasa lega. Cepat mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat Ares, Dewa Perang, hatinya berlama-lama. Apakah ini Dewa Perang? Benar saja, tidak boleh ada kelonggaran untuk sesaat. Setelah mengalahkan lawan untuk Lian Yun, pria dalam bayangan diam-diam mundur. Mata Lian Yun redup. Apakah kamu yakin dia tidak berdaya untuk melawan? Di langit yang kosong, hanya ada cibiran. Alam. Jika Anda menunda lebih lama lagi, dia harus pulih lagi. Mendengar ini, Lian Yun menekan jantungnya yang berdebar-debar dan bergegas langsung ke gunung, ingin menyegel Dewa Perang Ares sebelum dia memiliki kekuatan untuk melakukan pukulan berikutnya. Tepat setelah dia jatuh ke puncak gunung, saat berikutnya, dia terbang mundur. Lian Yun berhasil menstabilkan tubuhnya di udara, tetapi ketika dia melihat dadanya, ekspresinya sedikit berubah. Karena ada tombak panjang yang tertancap di dadanya, itu bukan senjata orang lain, itu adalah hantu tombak pembunuh dewa yang tidak akan pernah ditinggalkan Ares, Dewa Perang. Saat hantu menghilang, darah mengalir ke luka. Suara Qin Yichen bergema di seluruh dunia, dan itu sangat keras. Kali ini, untuk Ares, Dewa Perang. Setelah berbicara, tubuh Qin Yichen muncul di langit. Pada posisi di mana dia memulai sebelumnya, tiruan Sanxing bersama-sama telah memasuki kedalaman gunung, mencari jejak Ares, Dewa Perang. Klon lainnya sudah dalam perjalanan ke Poseidon, Dewa Laut. Qin Yichen membawa tangannya di punggungnya, matanya tertuju pada tubuh Lian Yun, dan kemudian dia pindah dan mendarat di ruang di samping tubuh Lian Yun. Bayangan kembar. Menarik. Qin Yichen mengangguk ringan dan berbicara pada dirinya sendiri. Saya ingat bahwa latihan ini telah hilang untuk waktu yang lama. Saya tidak berharap untuk melihatnya di tempat ini. Sungguh suatu kehormatan. Setelah komentar yang membingungkan, mata Qin Yichen menyapu lagi. Dilihat dari jejak yang ditinggalkan oleh kabut hitam, tampaknya sangat berbeda dari metode di gua. Apakah itu kekuatan lain yang tidak saya ketahui? Qin Yichen mengerutkan kening. Dia menatap lawan di depannya dan tersenyum. Sepertinya aku telah mengatakan terlalu banyak omong kosong. Biarkan aku memperkenalkan diri. Keyakinan yang berafiliasi dengan kuil Dewa Perang, kuil penguasa cahaya. Mata Lian Yun redup. Karena dia tahu bahwa tidak ada banyak kepercayaan pada orang di depannya. Sarana yang dia tinggalkan untuk menargetkan 12 dewa utama tidak dapat memiliki terlalu banyak batasan padanya.
Jika Anda ingin mengalahkan lawan di depan Anda, satu-satunya hal yang dapat Anda andalkan adalah kekuatan Anda sendiri. Dia mengangkat tangannya dan menekan lubang darah di dadanya, dan lukanya sembuh dalam sekejap. Nianyun menatap Qin Yichen dan mencibir dengan jijik. Kenapa? Kamu tidak berpikir kamu bisa mengalahkanku setelah menyelinap menyerangku? Pada saat ini, klon Qin Yichen akhirnya menemukan Ares, Dewa Perang, dan langsung menggunakan klon tersebut untuk membawa Dewa Perang Ares kembali ke kuil penguasa cahaya. Sai Lao buru-buru menyelesaikan misinya dan sudah dalam perjalanan kembali ke kuil penguasa cahaya. Dengan satu kekhawatiran berkurang, Qin Yichen sedikit santai, dan dengan pikiran, Xuan Bai Kuangblade muncul di sampingnya. Perubahan Xuan Tian macan putih. Saat semburan cahaya muncul di Xuan Bai Kuangblade, tubuh Qin Yichen tiba-tiba berubah menjadi binatang buas, dan ekornya, cakarnya yang tajam, dan lengannya yang tebal semuanya memberi orang banyak tekanan. Cara-cara ini tidak diperlukan, tetapi Qin Yichen memutuskan untuk aman dalam menghadapi lawan yang tidak dikenal ini. Lagi pula, jelas tidak memenuhi syarat untuk mengekspos semua detail diri sendiri begitu mereka bertemu. Sekarang cukup untuk melindungi Xuan Tianbian dan Xuan Bai Kuangblade sebagai penutup untuk membiarkan lawan membuat kesalahan penilaian. Jangan remehkan penilaian yang salah ini, mungkin ini akan menjadi kesempatan berikutnya untuk menghancurkan lawan, atau untuk melarikan diri. Qin Yichen menyelesaikan persiapannya, menggerakkan lehernya, dan kemudian menatap Nianyun. Kamu duluan atau aku? Nianyun melihat inkarnasi Qin Yichen sekarang, dengan kegembiraan di matanya. Aku tidak menyangka akan bertemu pengkhianat di sini. Jika kamu dibawa kembali, kamu pasti akan diberi hadiah. Aku tidak menyangka bahwa orang yang bersumpah setia denganku di awal akan memunggungi tuanku dan bahkan mendirikan kuil penguasa cahaya. Bahkan masa lalumu yang kotor layak disebut cahaya? Matilah pengkhianat. Nianyun melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba, langit menjadi suram, dan angin bertiup kencang.